Ini inovasi terkait dengan pelayanan publik itu ditentukan oleh 1000 hari kehidupan awal. Ini yang pasang dinas kesehatan atau yang punya rumah, Kak? Kalau sudah diimunisasi sakit anak kita. Ide ini yang akan diterapkan di kabupaten lain. Ini ada warga saya ini yang gizi kurang. Harus berterima kasih nih kepada teman-teman bidan. Kita masih sering kehilangan antara bidan dengan dukun. Obatnya itu saja. Mereka tidak digaji karena dia sebenarnya yang berhak menerima itu. Kalau ada yang bersalin, ya, panggil ki bidanta, jangan kita tolong sendiri. Cek 1212. Oke, Kak Iwan. Ya, siap. Sudah. Sehat terus saya lihat, Kak. Alhamdulillah. Doa kita semua. Saya mau kasih panjang dulu namanya nih, Kak. Mudah-mudahan saya tidak salah. Bismillah. Iwan Setiawan Isnu. Iya. Kalau Iwan Setiawan itu nama saya. Oh iya. Kalau yang Isnu itu anak saya. Oh, Isnu itu anak ya? Iya. Oh, karena kan orang kenalnya ini kalau orang sebut Isnu pasti identiknya ke Kak Iwan gitu. Iya. Saya kiranya Iwan Setiawan Isnu. Iya. Oh, ternyata Isnu itu nama anak. Nama anak saya. Yang pertama itu. Yang pertama, Kak. Iya, betul. Kak, kesibukan ya di luar dinas lah. Kalau untuk dinas kan orang mungkin sudah tahu kita sebagai kepala Puskesmas Sinoa. Iya. Kesibukan di luar dinas, Kak? Kesibukan ya kebetulan kita olah usaha kecil-kecilan lah yang bisa. Yang penting sudah bisa menghidupi. Bisa menambah-nambah lah di luar. Tapi insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Ya, sebagai SN tadi. Iya, betul. Iya, Kak, saya kalau tidak salah kita terakhir ketemu awal-awal Covid, Kak. Itu pun di posko kalau tidak salah. Saya masih ingat. Waktu itu kita lagi Bapak Bupati itu lagi konferensi pers terkait dengan kasus pertama di Kabupaten Bantaeng. Iya, itu jadi kasus pertama. Iya. Kayaknya situ kita ketemu dan durasinya lama sekali, Kak, baru kita ketemu. Iya, kurang lebih bulan 5 ya kemarin. Iya. Kasus pertama kita di Bantaeng. Bulan 5 mungkin. Iya. Kak. Sekarang sudah bulan 12, Kak. Iya. Lumayan lah. Ya, mudah-mudahan sehat terus, Kak Di. Alhamdulillah. Ya, ini di depan saya ini sudah ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bendera. Ya, saya mau bedah memang sih tentang bendera-bendera ini sih. Karena kan saya tidak mau jelaskan juga sih ini bendera apa supaya lebih jelasnya ini Kak Iwan. Sebenarnya ini bendera apa ini, Kak, yang dibawa kemarin? Saya sengaja bawa ini. Ini adalah replika daripada bendera Saskia. Jadi bendera itu penanda Saskia itu sendiri kepanjangan daripada satu bendera, satu sasaran kesehatan ibu dan anak. Jadi dia lebih fokus pada bendera penanda ini adalah lebih fokus pada kesehatan ibu dan anak. Dan ini yang menjadi inovasi yang masuk dalam top inovasi 45 seluruh Indonesia. Kemenpan. Iya. Kemenpan RB. Iya, betul. Apakah memang cuma ini, Kak, yang dibawa ke sana? Saskia ini. Iya. Sebelum kita lebih jauh ya tentang Saskia ini, kita berharap Saskia ini ya berdampak positif untuk kesehatan ini. Karena kan sudah jadi inovasi dan dapat penghargaan. Iya, jadi saya flashback ke belakang dulu ini terkait dengan bendera Saskia. Jadi 2017 itu ya kita coba-cobalah mencari inovasi yang bisa menambah daya capaian kita terhadap program. Kemarin 2019 kita ditawari untuk ikut yang pertama itu jaringan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Berarti memang tahapannya memang tidak langsung ke kementerian. Jadi harus melalui seleksi awal dulu lah di provinsi. Kalau untuk di lokal, Kak, kenapa bisa misalnya ini menjadi pilihan ini? Iya, saya kira Bapak Kepala Dinas ya, Dr. Ihsan itu mampu membaca. Kira-kira selektif dalam melakukan. Beliau hubungi saya, cobalah Pak Iwan, ini ada lomba untuk inovasi pelayanan publik, coba kita ikutkan lah, kita coba-cobalah untuk ikutkan. Situ kami mencoba dari Puskesmas Sinoa itu kami mengirim ada 2 sebenarnya, dan alhamdulillah lolos 50 besar.
50 besar. Termasuk bendera Saskia. Ada lagi satu kita inovasi terkait dengan kehadiran bidan dusun. Jadi kita ada namanya satu dusun satu bidan. Tapi sebelum itu Kak, apakah ruang yang diberikan oleh kepala dinas itu memang terbuka untuk seluruh puskesmas memasukkan inovasinya? Iya, betul. Jangan sampai ini cuma Sinos saja Kak yang diberikan kesempatan. Jadi ini yang menarik. Bapak Kepala Dinas itu sampaikan, ayo kita berlomba-lomba. Kita membuat suatu inovasi, bagaimana meningkatkan cakupan dan bagaimana bisa masyarakat bisa terlayani dengan baik. Jadi cerita di 2019 itu alhamdulillah bendera Saskia masuk 30 besar di Sulawesi Selatan. Jadi ada 4 untuk kabupaten dan di Sulawesi Selatan itu hanya Bantaeng. Bantaeng ada berapa inovasi yang lolos? Ada 4 yang lolos 30 besar. Antaranya? Yang pertama itu bendera Saskia sendiri, kemudian terminal darah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Ini terminal darah bukan yang dapat penghargaan juga ya? Iya, pernah dapat award. Kayaknya dari Tempo ya. Ya, yang Tempo dari itu. Tahun 2018 atau sekitar itu. Iya. Kemudian kita ada relawan Dikte TBC. Jadi relawan Dikte TBC itu punyanya Puskesmas Ulu Galung. Kemudian si Pedis Mama Rendi itu itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu 4. Lolos top 30 besar untuk Sulawesi Selatan. Artinya bukan cuma Dinas Kesehatan saja ini. Iya, jadi semua SKPD kayaknya dibuka untuk ikut dalam lomba inovasi. Iya, dalam lomba inovasi. Dari situ keluar hasil di 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu buka lagi namanya Sinopik. Sinopik itu Sistem Inovasi Pelayanan Publik. Sistem Inovasi Pelayanan Publik. Ya, untuk seluruh Indonesia. Dan bukan cuma Dinas Kesehatan saja. Bukan hanya Dinas Kesehatan, terbuka. Jadi Sulawesi Selatan itu kalau saya tidak salah itu mengirim dari 30 itu diarahkan semua untuk ikut itu. Iya, Sinopi apa? Sinopi ya? Iya, Sinopik. Jadi dan setelah melalui tahapan seleksi dari 3.350 yang masuk di Kemenpan, 350 yang masuk juga kayak. Iya, seluruh Indonesia. Tapi bukan kabupaten saja. Jadi yang bersaing kita ini bukan kabupaten kota di seluruh Indonesia ya 500 lebih itu 547. Iya. Itu kita bersaing dengan kementerian. Oh, kementerian juga ikut di situ ya? BUMN. Lembaga negara. Ini sekiranya Kak inovasinya khusus untuk kabupaten kota saja. Enggak. Tapi semua stakeholder seluruh Indonesia. Jadi kementerian. Jadi 3.350 itu terseleksi menjadi top 99. Top 99. Iya. Ini baru masuk ke top 99 untuk persiapan 45. Persiapan 45. Berarti dilombakan lagi gitu. Top 45, top 99 ini top 99 ini itu dilakukan verifikasi oleh kementerian melalui tim independen. Ini dari tahun berapa ini Kak? 2020. Oh, ini prosesnya memang 2020. Iya, 2020. Oh, tahapan ini semua mulai dari top 99, misal sebelum top 99, itu 2020 juga. Iya, 2020. Jadi di 2020 ini masuk tahap ternyata alhamdulillah ya dari 30 yang dikirim Sulawesi Selatan hanya 3 di Sulawesi Selatan yang lolos top 99. Bantaeng 1 dengan inovasi bendera Saskia, kemudian Takalar, Pendekar Togambara itu masalah obat ya kalau saya tidak salah. Oh, sama dengan kesehatan. Ya. Kemudian kota Parepare. Oh, 4. Kota Makassar juga. Iya, ada Sibaso sama kalau Parepare Serikandi. Ini berkaitan dengan apa semua itu Pak? Ini inovasi terkait dengan pelayanan publik. Jadi
Takalar sama Bantaeng kesehatan. Iya. Makassar sama Parepare apa? Makassar itu kesehatan juga. Kesehatan Si juga. Baso bebas asap rokok. Oke. Kemudian di Parepare kayaknya kalau saya tidak salah itu dinas apa ya, perikanan kalau saya tidak salah. Ini yang masuk top 99. 99. Oke. Terus itu diseleksi ketat. Siapa yang menyeleksi luar biasa karena mereka ada ahli-ahli di bidangnya. Ada orang kementerian lah. Bukan, tim independen. Ada tim independen. Termasuk dari ombudsman, dari koalisi pelayanan publik Indonesia, dari perguruan tinggi. Itu ada 12 tim independen yang saya kira yang memang tidak main-main dalam menilai keraguannya tidak di kemampuan independensinya ini tidak diragukan lagi. Itu awalnya kita mau presentasi di Jakarta, tiba-tiba COVID, pandemi ya sudah kita melalui virtual saja. Itu bukan saya lagi yang berbicara, sudah level nasional ya Bapak Bupati. Artinya kita mengantarkan Kabupaten Bantaeng lewat bersama-sama dengan Pak Bupati untuk mendapatkan prestasi yang cukup lumayan karena ada 3.350 inovasi yang bersaing di seluruh Indonesia. Dan kita berada pada posisi 45. Jadi banyak bertanya. Iya, Kak. Jadi 99, 45 siapa yang juara? Ya, apakah memang ada ranking ada ratingnya atau gimana? Jadi itu juga sih yang top 45 itu adalah semua yang memenuhi syarat untuk masuk sebagai standar inovasi pelayanan publik. Top inovasinya. Top. Jadi 45. Tidak ada juaranya. Artinya tidak ada rating lagi. Yang bersyarat untuk dijadikan model dalam rangka peningkatan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Oh, ini jadi standarisasi mungkin standarisasi. Ya. Berarti bisa saja ide ini yang akan diterapkan di kabupaten lain. Oh iya, betul. Ini yang menggembirakan. Saya kira Bapak Bupati pernah juga sampaikan di kami alhamdulillah dengan keberhasilan masuk top 45 itu bulan lalu ya kalau saya tidak salah itu kami jadi narasumber di Kemenpan. Itu untuk Indonesia Timur terkait dengan bendera Saskia. Jadi di forum replikasi ini itu hadir seluruh pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, kemudian dari luar Indonesia Timur, itu kami ada 4 pembicara dan kesimpulannya untuk Sulawesi Selatan ya melalui Biro Organisasi Sulawesi Selatan itu insya Allah akan menjadi bendera Saskia akan dijadikan replikasi untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan akan diterapkan di seluruh kabupaten. Iya, sementara modelnya seperti apa karena mungkin agak lambat ini pandemi sehingga ini agak itu. Tapi kita sudah kesepakatan antara Pemprov Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah. Iya, dengan kami. Jadi khususnya dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Jadi ini. Oke Kak, saya sebelum jauh lagi tentang inovasi itu penghargaannya, saya mau penjelasan dulu ini Kak. Ini kok ada biru, ada merah, ada hijau. Ini apa semua ini Kak? Ini terkait anunya nih Kak. Ini adalah bendera, inilah yang terpasang di, tapi ini replikanya. Kita di depan rumah. Jadi ini bendera ini yang terpasang di depan rumah sasaran, terutama kesehatan ibu dan anak. Jadi untuk ibu hamil sama anak usia 2 tahun. Ya. Ini jadi, yang pasang dinas kesehatan atau yang punya rumah Kak? Ya kita ada 4. Jadi sebelum siapa yang memasang siapa Kak, ya. Jadi apanya, Kak? Ini ada 6 bendera. Ada 4 untuk ibu hamil. 4 yang mana ya. Ada warna hijau. Ini. Iya. Ini ya. Oh. Iya. Hijau itu penanda kalau itu terpasang di depan rumah itu berarti di dalam rumah itu ada ibu hamil yang lagi hamil pada usia kandungannya 3 bulan.
Jadi 1 sampai 3 3 bulan. Dia kalau ada bendera hijau. Iya, hijau. Jadi masyarakat tahu, wah, ini masih hijau berarti usia kandungannya itu ya 1 sampai 3 bulan. Ya, saya berharap banyak orang yang nonton ini karena ini menjadi penanda ketika ya kalau ada bendera semacam ini berarti dalam rumah itu ada ibu hamil memiliki usia kandungan antara 1 sampai 3 bulan. Oke. Trimester pertama kalau di trimester. Oh, oke. Trimester. Ini kalau di bahasa kebidanan ya. Kebidanan. Saya kurang paham bahasa itu, Kak. Oke, ini yang warna hijau. Ini terus di trimester kedua 4 sampai 6 bulan itu warna biru. Biru. Iya. 4 sampai 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Itu warna biru. Oke. Jadi ada ibu hamil yang sedang berusia kandungannya 4 sampai 6 bulan. Selanjutnya ada warna pink. Oh, warna pink. Warna pink. Oh, ini pink. Nah, pink itu menandakan bahwa memang sudah butuh kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Artinya kalau jadi suami harus jadi suami siaga, sudah siaga, siap antar jaga. Iya, berarti dia umur ke 7 sampai 9 bulan. Oke. Ada lagi warna merah 1. Yang ini, Kak? Ini warna merah penanda untuk ibu hamil yang punya resiko tinggi. Oke. Iya. Nah, ini bisa terpasang dari usia kehamilannya mulai dari trimester awal sampai mereka melahirkan. Oke. Jadi kalau ini muncul dari awal, ini akan hilang. Ya. Kenapa kita kasih warna merah? Oke. Ya, karena rentan. Iya, mereka ini ibu kasihan yang butuh memang perhatian untuk bagaimana supaya mereka diperhatikan. Karena di kesehatan ibu saja itu kan ada 2 sebenarnya terkait dengan risiko tinggi. Ada yang disebabkan oleh ibunya sendiri. Ibunya sendiri, betul. Ada karena nakes. Nakes itu artinya mereka menderita sesuatu penyakit. Kalau ibunya kan seperti mereka lingkar lengannya ya tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar. Oh, ini kalau warna merah berarti ada ibu hamil yang lagi rentan kehamilannya. Jadi dalam proses kehamilannya itu mereka harus didampingi betul. Tapi dia tidak memiliki standar usia ya? Tidak. Jadi pokoknya mereka sejak kontak pertama dengan bidan itu kalau memang berisiko tinggi itu harus dipasangi bendera merah. Iya. Oh, oke. Ini kami pasang bendera. Kenapa? Merah. Ini tujuannya untuk bagaimana masyarakat di sekelilingnya bisa perhatian terhadap. Betul, iya. Jadi bukan hanya keluarganya yang ada di rumah itu, tapi bagaimana orang-orang yang di sekelilingnya. Ya, jadi sifat kegotong royongan yang muncul. Ya. Ini yang mulai hilang sebenarnya. Iya, dan itu yang harus kita jaga. Nah, ini yang harus terus Pak Bupati selalu sampaikan. Dari bendera ini sifat kegotong royongan masyarakat itu muncul kembali. Iya. Bayangkan Pak, ini 4 dengan bendera ini pemerintah desa, kemudian tim penggerak PKK, masyarakat yang ada di sini perhatian penuh. Betul. Mereka menganggarkan anggaran desanya untuk membuat bendera ini. Kita yang membuat. Tapi yang buat. Untuk ibu hamilnya mereka seperti berikan PMT, beri makanan tambahan seperti biskuit. Biskuit, susu ibu hamil. Itu mereka yang desa yang menganggarkan. Oke, ini. Kemudian ada 2. Iya, yang 2 ini khusus untuk itu kuning, suatu penanda untuk seorang bayi yang tidak datang di posyandu diimunisasi. Jadi pada hari posyandu kan kita ada hari posyandu, setiap ada namanya posyandu itu mereka harus datang di posyandu. Pada hari posyandu itu teman-teman kader, jadi saya pisahkan ini 4, itu dipasang oleh bidan. Oh, ini bidan yang pasang? Iya, bidan. Iya, bidan. Kalau ini nanti kader posyandu. Kader posyandu. Jadi
setelah selesai hari posyandu, selesai semua, teman-teman kader itu merekap. Oh, ini anaknya si A tidak datang di posyandu, padahal dia harus diimunisasi BCG seumpama. Oh, ini penanda bahwa ini yang belum diimunisasi mungkin. Iya. Dia sudah sampai waktunya untuk diimunisasi tapi tidak datang di posyandu. Kenapa tidak ditegur saja Kak, dipanggil untuk kenapa harus ada bendera? Iya. Ini gunanya karena setiap akhir bulan itu teman-teman petugas imunisasi melakukan sweeping. Jadi memudahkan petugas karena kader tidak bisa mengimunisasi. Yang mengimunisasi itu adalah petugas kita, petugas imunisasi. Nah, itu mereka jalan memantau semua sudut-sudut di wilayah kita, memantau. Oh, ini ada bendera kuning. Oh, ini yang memang agak bandel mungkin ya orang tuanya. Iya, jadi ini ada bendera kuning, singgahlah diberikan imunisasi sesuai buka catatan. Oh, ini anaknya si A ini atas nama anak B belum diimunisasi BCG. Ya. Mereka dijelaskan. Oh, ini bendera kuning. Gunanya ini Pak untuk anak yang tidak diimunisasi. Jadi buku kuning itu berarti dia harus kalau kuning apa ya? Warning lah. Iya warning. Iya. Iya, warning. Artinya memberikan penyadaran juga sih, memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa ketika bendera ini terpasang itu kasihan anaknya karena betul. Ini lagi butuh-butuhnya untuk imunisasi. Butuh ketahanan tubuh. Karena imunisasi itu bagaimana membentuk antibodi di dalam tubuhnya yang diberikan melalui suntikan-suntikan itu tadi. Ya imunisasi. Kalau zaman dulu kan memang banyak orang yang tidak diimunisasi. Iya, banyak juga yang tidak mau anaknya. Iya. Kalau sekarang masih banyak juga. Masih banyak sebenarnya. Cuma kita bagaimana mengedukasi. Nah, inilah gunanya bendera, kita mengedukasi. Ternyata sasaran kita banyak yang tidak ke posyandu karena takut. Karena ada persepsi di masyarakat, kenapa ini kita datang diimunisasi? Kalau sudah diimunisasi sakit anak kita. Iya, demam kan biasanya begitu, iya. Iya, biasanya demam. Jadi makanya harus diedukasi kepada orang tuanya, harus dijelaskan kenapa dia sakit, kenapa dia ada reaksi setelah diberikan imunisasi. Ya. Kemudian ini ada warna ungu. Warna ungu itu kita pasang pada balita yang mengalami gizi kurang. Ya, gizi kurang sampai gizi buruk. Sampai gizi buruk. Iya. Stunting? Stunting tidak. Beda lagi. Stunting. Jadi gizi yang mengalami gangguan gizi terhadap anak-anak itu kita pasangi bendera ungu. Jadi jangan kaget kalau ada bendera. Iya, ada bendera. Nah, ini bendera ungu menjadi kontrol juga ya untuk memudahkan petugas bahwa bukan hanya petugas. Aparat desa misalnya, aparat kelurahan untuk memantau. Oh, ini ada warga saya ini yang gizi kurang. Iya, menderita gizi buruk misalnya. Jangan sampai dia masuk gizi buruk. Betul. Mereka bisa beri bantuan. Beri bantuan untuk balitanya tadi. Beli susu, pembelian makanan tambahan. Ketika ada aparat pemerintah yang turun ke lapangan tanpa diberitahu oleh orang sekitar, ketika bendera ini ada, itu sudah tahu. Oh, berarti ada orang jadi yang menderita gizi buruk bayi. Mereka lebih cepat respon itu lebih cepat. Jadi bukan hanya pemerintah, orang-orang di sekitarnya seperti pemasangan bendera. Ya, kita ada di wilayah kami kan ada banyak pengusaha telur ya. Betul, telur ayam ras. Ini standarisasi makanan sehat mungkin. Iya. Mereka memberikan kalau ada bendera merah yang ibu hamil, itu mereka dengan sendirinya akan memberikan satu rak untuk ibu hamil itu ibu hamil. Betul. Iya. Jadi kepedulian orang-orang di sekitarnya lebih bagus. Kemudian mereka yang tidak memiliki ambulans desa itu mereka nanti kalau melahirkan saya bantu untuk mobilisasi tetangga yang punya kendaraan mungkin sarana kesehatan. Artinya dari penanda ini memberikan edukasi ke masyarakat untuk mengembalikan budaya-budaya
KPC. Iya, itu yang saling perhatian gitu. Yang mungkin ini dikikis oleh budaya kota yang tidak ada lagi saling menyapa tetangga satu sama lain. Itu yang kita jadi pemberdayaan masyarakat ini kita lebih ke sana. Ya, di samping pencapaian target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kesehatan ibu dan anak, dari pemberdayaan masyarakat ini kita bisa gali lagi. Mereka dengan sendirinya akan memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan. Betul Kak. Kak ini kan dari 2017 ya? Iya Dinda. 2017. Iya, 2017. Seberapa besar efeknya ini Kak? Iya. Ini pelaksananya di Kecamatan Sinoa. Iya, 2017. Sampai 2020 sebelum masuk inovasi berarti sudah diterapkan di lapangannya. Iya, kita sudah terapkan sejak 2017. Jadi 2017 itu kita uji coba pada 2 desa dulu. Kan kami ada 6 desa. Iya Kak. Nah, kita uji coba dulu. 2017 ternyata ada perkembangan signifikan. Ternyata efek positifnya dapat ketika ini dipasang. Capaian program meningkat. Ya, saya masih ingat data kami yang 2016 itu, karena terus terang kami bertugas itu di sana 2017. Oh 2017 mulai bertugas di atas. Iya, saya eksodus sebenarnya dari Kabupaten luar. Iya, Kabupaten luar. Ya, masuk ke Bantaeng. Masuk Bantaeng. Betul ya. Jadi saya pindah ke sini 2016 ke Bantaeng. 2017 Januari itu kami ditugaskan, diberi amanah untuk menjadi ditugas di sana untuk memimpin. Jadi kepala memimpin di sana. Ya. Jadi 2017 itu 2016 saya lihat data. Capaian tingkat capaian program. Kematian. Memang pada waktu itu kematian ibu dan anak memang sangat tinggi. Iya, enggak. Memang sudah zero. Oh, sudah zero. Iya, sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tapi angka persalinan yang ditolong oleh dukung itu masih ada sekitar 18% dari 200 kurang lebih 200-an ibu yang melahirkan. Artinya keterlibatan medis di sini masih kurang. Iya. Lebih banyak percaya kepada dukun Iya, beranak. dukun beranak. Jadi masih ada sekitar 18%. Kemudian persalinan di sarana kesehatan. Ya, itu rendah sekali, hanya 14%. 14%. Iya, di sarana kesehatan. Artinya lebih banyak ke dukun memang. Iya. Jadi bukan di sarana kesehatan itu bisa saja ditolong oleh teman-teman bidan. Oh, gitu. Ya, di rumahnya. Di rumahnya. Berarti pemanfaatan tidak terlalu dimanfaatkan. Itu pun saya survei yang 14% itu lebih banyak di rumah sakit. Oh. Jadi ke puskesmas memang kurang. Kurang. Memang secara data itu hanya tidak sampai 10 lah. Apakah tingkat kepercayaan masyarakat ke puskesmas kurang atau gimana? Itu yang kita coba di 2017. Kita cari pokok permasalahannya. Jadi uji coba, kemudian anak-anak yang diimunisasi yang tidak diimunisasi masih banyak. Ya. Di sinilah sebenarnya muncul ini. Dari situlah ide ini muncul. Iya, dari analisis masalah yang terjadi di wilayah Kecamatan Sinoa. Untuk memudahkan data, ya kita berikan penanda. Iya. Situ dampaknya signifikan terhadap 2 desa ini, mulai meningkat. Jadi awal itu 2007 saya coba mengumpulkan dukun-dukun beranak. Jadi dukun mereka beranak, mau datang. Mereka datang. Masih ada beroperasi 12 orang. 2017. Waktu itu kami undang orang-orang tua, ya, mereka beri pemahaman. Awalnya kami tawarkan, saya bilang, ayo orang tuaku semua, kalau ada yang bersalin, ya, panggil Ki Bidanta, jangan kita tolong sendiri. Betul. Iya. Artinya di panel. Iya. Jadi ada namanya dulu itu kemitraan dukun dan bidan. Dukun dan bidan. Ya, jadi ada proses persalinan, dukunnya yang memanggil bidannya bahwa ada persalinan di rumah ini. Betul. Jadi begitu. Waktu itu 2017 saya pada saat kemitraan bidan dan dukun itu
kami undang babinsanya. Jadi Babinsanya. iya, tentaranya di sana. Betul, jadi betul, ada betul. 6 desa, 6 babinsa juga. Oh. Di situ kami mereka buat fakta apa namanya perjanjian kerjasama dengan antara bidan dengan dukun beranak. Iya, tapi disaksikan oleh babinsanya. Oh, keren juga ini, Kak. Iya, artinya jadi untuk memberikan warning iya, ada babinsa iya, yang menyaksikan. Betul, Kak. Iya, Betul. Jadi itu alhamdulillah. Jadi masuk 2018 mulai berkurang. Malah artinya yang ditolong oleh dukun 2018 tidak ada lagi. Perubahannya signifikan. Wih, luar biasa, alhamdulillah. Anggaplah dari 14% misalnya, ini tiba-tiba berkurang. Drop, langsung nol. Langsung zero. Tidak ada lagi yang ditangani sendiri oleh dukun beranak tanpa didampingi bidan misalnya. Iya, tidak ada lagi. Semuanya sudah partner iya, semua. Sudah partner semua. Sudah bidan semua, tenaga kesehatan yang lakukan pertolongan persalinan. Oke. Dan yang tidak pernah memakai jasa sarana kesehatan itu sudah mulai ke puskesmas. Itu 2018 itu sudah 100%. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas itu sudah mulai meningkat karena mungkin dianggap oke, puskesmasnya sudah aktif. Kan kadang orang malas ke puskesmas. Yang pertama dokternya tidak ada. Betul. Yang kedua sarananya mungkin masih kurang. Yang ketiga obatnya itu saja. Ya saya berani ngomong ini Kak karena kan beberapa kali kita dapati itu di lapangan. Betul. Dan mungkin itu bisa diretas dengan beberapa metode, beberapa pendekatan, dan alhamdulillah di Sinoa ternyata peningkatan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sarana kesehatan luar biasa. Ternyata mereka membutuhkan sebenarnya, cuma mereka tidak kadang malu juga, orang malu ke puskesmas. Sekarang malah mereka malu-malu bersalin di rumahnya itu. Artinya mereka sudah masa sudah disiapkan mungkin puskesmas masih di rumah. Sekarang begitu. Kalau ada, tapi alhamdulillah tidak ada lagi yang itu dari 2018. Oke. Di 2018 itu kita terapkan di 6 desa. Itu sudah mulai 6 desa. Yang awalnya cuma 2 desa. Akhirnya 6 desa. Dan berjalan lancar. Berjalan alhamdulillah. Tanpa kendala, Kak? Kendala. Kalau kendala pemasangan bendera ini awal-awal lucu kalau saya ceritakan. Gimana nih Kak? Kendala apakah ada yang copot atau gimana? Gini. Di awal 2007 sampai awal 2018 itu kita masih sering kehilangan bendera. Artinya masih banyak pasang yang pagi, sore hilang. Besoknya enggak ada lagi. Sudah hilang. Kenapa? Di daerah masih ada kepercayaan. Yang pertama itu mereka masih kepercayaan terhadap ada parakang ya. Oke, betul. Itu katanya kalau hamil-hamil itu kan biasa hilang katanya. Iya. Artinya dia hilang. Mau sembunyi. Iya, dia tidak mau bahwa dia ketahuan bahwa dia hamil. Iya. Jadi hilang itu bendera. Kenapa dia tidak mau ada penanda bahwa ada orang hamil di dalam. Padahal kita sudah edukasi. Tapi memang dia terima, tapi tidak mau ada penanda. Iya, dia terima bahwa saya mau pasang benderanya. Bidannya pasang. Tapi ada oknum mungkin dalam keluarga. Mungkin dalam keluarga. Ngapain itu dipasang? Itu yang pertama terkait dengan itu kendalanya yang pertama. Yang kedua, di wilayah kami kan masih tinggi pernikahan dini. Kan daerah gunung Sinoa, daerah atas. Itu mereka itu tadi masih malu-malu juga, malu-malu. Umur 12, 13, sudah 14, hamil misalnya. Hamil. Kan kelihatan gitu kalau betul. Hamil mianu. Artinya gitu. Ini yang menjadi alasan bendera itu tidak dipasang gitu. Itu kedua. Yang ketiga itu yang orang-orang tua umur 40 tahun, 35 ke atas itu malu-malu nih karena ada cucunya. Hamil tua ini ceritanya gitu. Sudah berisiko tinggi sebenarnya. Orang-orang tahu sebelah tidak ada anaknya gadis di situ. Kenapa ada yang hamil lagi di situ? Gitu ada cucunya. Ini mereka anggap ini jadi stigma mungkin. Jadi itu sebenarnya. Jadi tantangan itu. Ini yang menjadi tantangan. Betul. Jadi awal kita itu hilang.
Tapi teman-teman bidan ya, kerja luar biasa. Ini saya harus berterima kasih nih kepada teman-teman bidan. Kami ini ada kalau daerah lain itu ada namanya bidan desa. Iya, kalau betul. kami lebih fokus lagi perkecil areanya menjadi bidan dusun. Nah, inilah yang bekerja, yang memasang. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap memasang dan menjaga. Iya. Jadi wilayahnya lebih kecil, jadi tidak terlalu banyak dia pikirkan. Jadi ini bertanggung jawab penuh terhadap wilayahnya, terutama kesehatan yang benar. Tapi kesehatan lainnya juga tetap dia berperan di situ. Ada masalah kesehatan lainnya, itu mereka berperan tetap di situ. Iya. Tapi ketika orang hamil ya bendera harus dipasang dulu. Pasang bendera. Dan ini teman-teman bidang ini adalah sekarang ini sudah 90% ini warga yang berdomisili di situ. Saya memakai orang-orang di situ. Iya. Jadi lulusan kebidanan yang berdomisili di situ saya manfaatkan. Kita berdayakan. Iya, berdayakan. Berdayakan kembali. Saya bilang ayo kita kembali bangun kampung. Siapa mau jaga? Kita pendidikan tinggi-tinggi. Kalau kita bisa mengabdikan diri, ya. Kan mereka ini tenaga-tenaga magang. Betul. Iya. Berarti banyak pegawai dong di sana, Kak? Iya, kami ada sekarang 31 dusun. 31 dusun, berarti ada 31 bidan. Sementara ini kita 29 karena ada pemekaran baru ya, makanya tidak terpenuhi. Saya tunggu lagi nih teman-teman bidan yang warga di situ yang selesai pendidikan. Itu masih dibuka, Kak? Untuk menutupi nih. Artinya dari 29 bidan ini kita masih anggap masih kurang. Untuk menutupi yang 2 dusun. Kan 31 dusun. Iya betul, karena kan dipecah kecil ya. Yang awalnya bidan desa. Kan dulu kan kita cuma 6 bidan. Dengan luas wilayah kalau 6 desa kalau tidak salah. 6 desa ya. Luas wilayahnya kan kita tahu misi seperti apa. Sinoa besar, dia memanjang ke kiri dan ke kanan. Iya betul, Kak. Dengan wilayah yang luar biasa tantangannya. Betul, Kak. Yang pohon saat itu di belakangnya itu tantangan berat buat. Di situ sebenarnya tantangan paling berat itu. Bagaimana menyadarkan masyarakat. Betul, mengedukasi masyarakat. Iya, jadi yang berperan dalam pemasangan ini teman-teman bidan dusun. Mereka ini adalah saya bilang sebenarnya relawan ini, kasihan. Iya, relawan. Mereka tidak digaji. Tapi mereka mau mengabdi untuk saya berikan pemahaman, ya. Dan alhamdulillah mereka terima. Jadi mereka sampai sekarang masih relawan. Ini yang menarik ini kalau saya mau bahas tentang bidan dusun. Iya, Kak. Ya. Saya sebenarnya mau bilang ini gajinya pakai apa, Kak? Iya. Karena jadi, tidak mungkin mereka mau sukarela terus kan. Maksud saya meskipun dia mau tapi ya namanya kita ini yang sebenarnya yang keunggulan kami ya. Support dari Bapak Kepala Desa di wilayah kami, termasuk support dari Pak Camat. Ya. Itu 2017 itu kita mencoba menempatkan itu sampel untuk bidan dusun itu mereka dibiayai oleh anggaran desa. Ya. 2018 semua dibiayai oleh anggaran desa untuk insentifnya teman-teman, walaupun tidak seberapa tapi minimal sudah ada penghargaan. Iya betul. Mereka sudah dihargai bekerja siang dan malam. Kalau ibu-ibu yang melahirkan tengah malam kan dia harus ke sana, kasihan. Iya betul, Kak. Nah, sekarang alhamdulillah pemerintah desa sudah menganggarkan. Sekarang ini teman-teman di desa sekarang bervariasi insentif dari dana desa. Jadi bukan dari APBD bukan. Dari dana desa yang dimanfaatkan untuk memberikan insentif. Itu sekarang untuk sekarang itu range-nya antara 500 sampai 750. Ya, lumayan lah. Iya, lumayan lah udah BBM. Iya. Mereka kesana kemari. Tapi ini yang luar biasa sebenarnya support dari Pak Desa karena di tempat lain belum. Selain ada sih 1-2 desa, tapi tidak sebesar itu yang diberikan oleh. Ya, mudah-mudahan saya berharap yang lainnya juga mengikuti. Saya berharap
ini menjadi tonggak untuk bagaimana memberdayakan warga setempat, terutama bidan-bidan itu untuk kembali mengabdi ke kampungnya, menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar. Saya kira berbuat kebaikan tidak perlu jauh-jauh ya. Cukup kita berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kita, insya Allah. Ya, ketika kita baik ya bantu baik kan itu yang sebenarnya diharapkan. Ya. Kebaikan berbalas kebaikan. Iya. Jadi Allah telah menjanjikan sebenarnya berbuat baiklah, insya Allah akan ada kebaikan berikutnya. Yang akan mengikuti. Oke Kak, oke. Saya masih butuh bincang-bincang banyak nih Kak sebenarnya. Tapi ya boleh lah, nanti suatu saat saya undang lagi lah. Siap. Ini anunya ya. Ini pialanya. Iya. Ini adalah bukti penghargaan oleh negara ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan merupakan salah satu penghargaan tertinggi dari semua kompetisi inovasi kompetitor. Iya. Ini sebenarnya kemarin itu kan penyerahan itu harus dilakukan oleh presiden, tapi karena pandemi akhirnya diwakili dengan menteri. Ya mudah-mudahan penghargaan ini berbuah juga menjadi kabar baik untuk mereka yang menjadi relawan. Ya meskipun dia diberikan penghargaan ya mencukupi BBM-nya, ya mudah-mudahan support negara ya mereka juga dapat insentif tambahan dari APBN itu menjadi harapan. Itu harapan kita bersama. Saya kira teman-teman luar biasa bekerja di bawah. Karena tanpa mereka ini Kak konsep enggak bisa konsep sehebat apapun ketika pelaksananya tidak ada. Betul. Jadi penentuan itu berhasil tidaknya suatu inovasi adalah bagaimana kita menjaga inovasi itu bisa berkelanjutan dan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Nah, teman-teman pelaksana di lapangan luar biasa. Mereka ini saya bilang kemarin, seandainya saya punya anggaran itu saya bawa semua ke Jakarta itu benar, karena dia sebenarnya yang berhak menerima itu. Yang menjadi ujung tombak dari berhasilnya inovasi ini adalah mereka. Betul. Tanpa kesadaran, tanpa semangat yang tinggi melaksanakan ini untuk menjaga mengurangi resiko kematian misalnya, jadi konsep ini tidak akan jadi apa-apa Kak. Betul, karena sekarang ini kan target-target SDGs ya, pembangunan berkelanjutan itu untuk kematian ibu dan anak itu, untuk per 100.000 penduduk itu untuk kematian anak itu 23 sekarang. Itu target 2030. Iya, Indonesia masih tinggi kematian. Ya, Kak. Ini harus, kalau ini kita bisa jalan, saya kira insya Allah target-target yang diberikan termasuk target standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan insya Allah bisa tercapai. Kemudian angka stunting kalau ini kita bisa jalankan, ini 6 bendera, karena stuntingnya anak itu ditentukan oleh 1000 hari kehidupan awal. Masa depan anak-anak, sumber daya manusia itu ditentukan oleh 1000 hari kehidupan awal. 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini yang saya butuh kaji lebih panjang nih sebenarnya. Tapi kayaknya Saldi sudah dari tadi kode nih Kak. Ya saya berharap Kak, saya dapat ilmu itu lagi untuk ya mudah-mudahan tidak bosan kemari sih Kak untuk berbincang dengan kita di sini. Jadi saya sambung sedikit sebelum kita. Oke Kak, enggak apa-apa. 1000 hari pertama kehidupan itu sebagaimana visi dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, itu kan bagaimana sumber daya manusia betul Kak. Bisa sejajar dengan daerah-daerah lain. Di sini sebenarnya menentukan. Memang untuk sekarang kita tidak bisa nikmati, tidak sama dengan suatu produk yang bisa langsung kita makan, bisa kenyang orang. Tapi 5, 6 sampai 10 tahun ke depan Bantaeng. Kualitas
sumber daya manusia insya Allah ditentukan lewat bendera ini. Kak. Iya. Mulai dari ketika dia masih di dalam dalam perut. Ketika dia sudah masih bayi. Iya. Dan ketika ya prosesnya ketika dia menjadi generasi selanjutnya. Jadi saya kira kalau ini kita bisa jalankan. Tapi alhamdulillah insya Allah ini akan menjadi model dan itu akan direplikasi untuk Kabupaten Bantaeng. Target yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan Bapak Bupati 2021 ini insya Allah bendera Saskia ini akan menjadi inovasi wajib yang harus dilakukan oleh teman-teman di puskesmas lain. Ya mudah-mudahan Pak Bupati dan Kepala Dinas tetap support Kak setiap inovasi yang dilakukan. Saya kira suatu kebaikan yang menghasilkan suatu kebaikan ya pasti kita berharap Makasih banyak Kak informasinya. Saya sudah dapat gambarannya, saya sudah dapat poinnya ini Kak. Siap. Bahwa Saskia itu apa sebenarnya? Kemarin saya bilang Kak Saskia Gotik mungkin ini yang dijadikan inovasi. Memang menarik ini namanya. Kemarin kita dapat award dari salah satu TV swasta, mereka tertarik dengan namanya sebenarnya. Iya. Saya kemarin Kak dapat Saskia, bener. Kenapa anda sekalian Saskia Gotik saja Kak? Nama inovasinya. Jadi bincang-bincang itu di studio salah satu TV swasta. Saya mengangkat ini, saya telusuri nih. Dari semua inovasi yang saya baca ini yang paling menarik ini. Dan ternyata dia telusuri hasilnya berdampak besar. Oke. Iya. Dan saya sudah dapat jawabannya kenapa bendera Saskia ini menjadi top 45 inovasi. Dan dapat penghargaan dari kementerian. Oke Kak, terima kasih kedatangannya di Pak Sare. Saya kapan-kapan datang lagi lah mudah-mudahan. Insya Allah saya kapan-kapan diundang insya Allah. Tapi saya pesan untuk teman-teman terus kita berinovasi. Terus berinovasi bagaimana kita mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Tidak ada tujuan lain. Bagaimana kita mau melihat orang-orang di sekitar kita bisa lebih baik lagi. Betul Kak. Artinya apapun pelaksananya pemerintah selalu ada di situ. Dan kita berharap selalu dimanapun apapun itu pemerintah selalu mensupport ketika harus ada. Itu positif. Harus ada. Selalu pemerintah, orang-orang yang bekerja terutama di pemerintah Kabupaten Bantaeng selalu hadir untuk rakyat. Siap. Mudah-mudahan Kak. Siap. Amin Kak. Makasih banyak. Sukses selalu Kak inovasinya. Siap. Terima kasih. Saya kira sekian untuk hari ini.